Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini, yang sejuk ini, kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, teman-teman semua yang sedang menyaksikan live streaming YouTube di rumah masing-masing, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta ini. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang adik-adik semua, teman-teman yang sedang menyaksikan, guru-guru live school, nanti mendapatkan syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ketika di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman semua yang sedang menyaksikan Pasair, yang sedang berada di rumah masing-masing, di sini Pasair ingin menyampaikan yang pertama, yaitu tentang syukur. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan syukur kita. Kenapa kita harus bersyukur? Di masa pandemi corona ini, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak saudara-saudara kita, banyak penduduk Indonesia yang sudah mendahului kita wafat dengan terkena COVID-19. Sedangkan kita masih diberikan nafas untuk apa? Untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu belajar, mencari ilmu terus-menerus. Nah, walaupun kita semua teman-teman, mungkin teman-teman di rumah sudah merasa bosan. Sudah beberapa bulan ini, kurang lebih dari Januari, belajarnya di rumah, tidak pernah kemana-mana, selalu di depan laptop, selalu di depan handphone. Tapi kita harus bersyukur, ada sisi positifnya. Di mana sisi positifnya? Walaupun kita bosan selalu di rumah, tapi kita masih diberikan hidup. Coba bayangkan teman-teman, saudara, tetangga yang sudah mendahului kita karena terkenanya COVID-19 ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, yaitu dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya adalah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadis
Al-Quran ini, ayat ini, dalil ini, apa maknanya? Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita harus bersyukur. Supaya apa? Nikmat kita tidak bertambah satu nikmat lagi, tetapi akan diberkahi nikmat-nikmat yang lain. Contoh, kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk belajar di rumah, untuk selalu mengikuti Zoom di Lab School VIP UMJ ini. Nah, disitulah ada nikmat yang akan keberkahan. Contohnya, teman-teman di rumah semua itu pasti akan merasakan perbedaan ketika belajar di rumah dan belajar di sekolah langsung. Kenapa? Karena belajar di sekolah langsung teman-teman bertatap muka dengan guru langsung. Ada pendekatan emosional, ada pendekatan yang baik sesama guru. Nah, sedangkan di rumah itu hanya melihat tatap wajah guru dari layar laptop, dari handphone. Di situ ada perbedaannya. Nah, ketika teman-teman bersyukur dalam hal itu, teman-teman pastinya akan selalu bertambah ilmunya. Nah, sekarang musibah dan ujian. Apa perbedaan musibah dan ujian? Kalau ujian adalah ketika kita sudah melakukan kebaikan terus-menerus, teman-teman sudah sholat, sudah belajar, sudah apalagi mengaji, dan kebaikan-kebaikan yang terus-menerus teman-teman lakukan. Nah, di situ ketika ada ujian adalah untuk menaikkan kelas. Berbeda dengan musibah. Musibah adalah ketika kita musibah itu tugasnya adalah fungsinya untuk menghapus dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Nah, jadi berbeda antara ujian dan musibah. Pertanyaan Pak Said, adanya pandemi COVID-19 ini termasuk ujian atau musibah? Nah, kalau seandainya ujian, berarti kita harus menghadapi supaya kita naik kelas. Contoh, teman-teman ketika berada di sekolah sudah melakukan yang terbaik. Kebiasaan di SD dan School VIP UMJ setiap pagi sebelum adanya pandemi COVID ini melakukan sholat sunnah duha. Ketika itu selesai, KBM berjalan, istirahat, yaitu sampai pulang sekolah, dan seterusnya ada tugas-tugas terus dan kebaikan untuk mencerdaskan teman-teman siswa-siswi SD Lab School VIP UMJ. Ketika sudah melakukan kebaikan itu, sholat duhur, sholat asar, nah pasti teman-teman ada ujian dari pihak sekolah. Supaya apa? Supaya untuk naik kelas, naik tingkat. Yang kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4, kelas 4 naik kelas 5, sampai kelas 6, dan sampai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Itulah ujian. Kebaikan terus-menerus kita lakukan, tetapi ada masalah dan kita hadapi, kita kerjakan dengan baik, ujian akan naik. Sedangkan musibah ini apa? Ketika kita berbanyak kesalahan, ya, banyak sekali kesalahan, kita tidak jarang bahkan tidak pernah melakukan kebaikan, ada masalah datang, itulah musibah. Nah, COVID-19 ini termasuk apa? Kalau bagi Pak Said, COVID-19 ini ada hikmahnya. Musibah itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya itu? Selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengenakan kita, memberi nikmat kepada kita tak terhingga. Contohnya, teman-teman semua di rumah ada yang menggunakan AC, ada yang tidak. Yang penting di rumah nyaman. Berangkat sekolah menggunakan mobil, menggunakan motor, sampai ke SD Lab School VIP UMJ nyaman. Di SD Lab School VIP UMJ teman-teman belajar menggunakan AC nyaman. Bertemu dengan guru-guru yang ceria, guru-guru yang luar biasa, bunda, wali kelas,
kepala sekolah, dan semuanya TU yang berada di SD Darul Fikri UMJ nyaman. Nah, datangnya pandemi COVID-19 ini supaya apa? Kita selama ini terlalu nyaman dan terkadang lupa dengan yang memberi nyaman, yaitu Allah. Makanya teman-teman semua, ketika ada pandemi COVID-19 ini, Allah uji satu titik virus yang tidak terlihat. Rasanya luar biasa, kita kebingungan. Ya, yang biasa nyaman jadi ketakutan, jadi was-was. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman semua, ketika berada di rumah, yang pertama saran dari kami, dari guru SD UMJ, dari Pak Sair, teman-teman jangan lupa, pertama rajin sholat, beribadah. Jangan-jangan selama ini kita lupa dengan Allah, jangan memberikan hidup. Yang kedua, ketika sudah rajin sholat, kita jaga kebersihan. Selama ini mungkin teman-teman pulang sekolah, baju ditaruh, asal taruh di kursi, di meja, di kasur. Sekarang berlatih untuk menjaga kebersihan, menjaga kerapian, dicantelin di tempatnya, gitu. Yang ketiga, teman-teman harus menjaga pola makan yang baik. Mungkin sebelum pandemi corona ini, teman-teman makannya tidak teratur. Karena apa? Ya karena sudah terlalu nyaman. Seterusnya, teman-teman jangan lupa berolahraga. Ya, kita tuh sehat ada dua macam, sehat secara rohani, yaitu dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, dan sehat secara fisik, yaitu dengan cara berolahraga supaya imun kita terjaga maksimal, stabil, supaya kita terhindar dari virus-virus yang jahat, terutama virus COVID-19 ini. Teman-teman, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Ya, Pak Sair ingin membacakan suatu hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Artinya adalah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah sejak dari ayunan atau dari lahir sampai ke liang lahat, sampai ketika meninggal dunia. Nah, teman-teman semua, berarti kita semua, Pak Sair, teman-teman yang di rumah, seluruh guru SD UMJ diwajibkan menuntut ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu mana saja. Ketika teman-teman di SD UMJ belajar prakarya, teman-teman jadi tahu cara membuat kerajinan. Teman-teman belajar bahasa Inggris, menjadi fasih dalam berbahasa Inggris. Ketika berkomunikasi dengan orang-orang yang fasih dalam bahasa Inggris, teman-teman tidak bingung. Teman-teman belajar tahfiz, teman-teman bisa menghafal Al-Quran, bisa mengamalkannya, bisa mengartikannya, nanti bisa mengaplikasikannya, dan sebagainya. Banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari supaya nanti teman-teman kedepannya lebih mantap, lebih cerdas, dan lebih mempersiapkan diri untuk masa depan teman-teman dan masa depan Indonesia. Baik, teman-teman semua, itu yang pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, teman-teman diwajibkan menuntut ilmu, ya, Pak Sair semuanya. Dan yang ketiga, yaitu tentang musibah dan ujian, perbedaannya seperti yang tadi Pak Sair jelaskan. Teman-teman semuanya, yang pertama, Pak Sair ingin mengucapkan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan live streaming YouTube di rumah masing-masing. Ya, Pak Sair ingin mengucapkan terima kasih. Teman-teman selalu semangat, jaga kesehatan. Mungkin intinya adalah bagi teman-teman semua, kita harus bersyukur walaupun kita belajar di rumah masing-masing. Kita harus
berterima kasih kepada orang tua, kepada kepala sekolah, guru-guru yang selalu mendorong teman-teman supaya belajar. Dari pihak orang tua, teman-teman di rumah diberikan arahan oleh orang tua supaya on time dalam melaksanakan KBM online. Teman-teman harus berterima kasih juga kepada kepala sekolah yang sudah mengatur atau memanage guru-guru supaya memberikan materi-materi yang berkualitas kepada teman-teman. Harus berterima kasih juga kepada guru-guru. Guru-guru sudah memberikan ilmunya kepada teman-teman semua dan seterusnya. Nah, disitulah harus ada bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah dan orang tua serta seterusnya, guru-guru semuanya. Baik, saya ingin membahas lagi tentang menuntut ilmu, ya. Yang arti tadi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Kita semua masyayikh, teman-teman diwajibkan menuntut ilmu dari lahir sampai nanti meninggal dunia atau ke liang lahat. Intinya apa, teman-teman? Teman-teman masih kecil. Masih kecil itu seharusnya itu sangat produktif atau sangat baik untuk menuntut ilmu. Bahkan ada istilah belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa bagi mengukir di atas air. Intinya apa? Ketika teman-teman berusia produktif ini, ketika belajar itu lebih mudah, lebih cepat masuk, lebih cepat cerdas, pintar, ketimbang nanti belajarnya ketika setelah dewasa. Akan sangat sulit ilmu itu masuk ke dalam dirinya. Ibarat tadi, teman-teman mengukir di atas batu, memang pelan, tapi setelah terjadi tulisan, contohnya tulisan belajar di atas batu diukir dengan kita, huruf B mungkin pelan sekali dalam mengukirnya, tapi ketika sudah jadi huruf B itu akan hilang, akan sulit hilang B, E dan seterusnya sampai terjadi tulisan belajar. Beda dengan orang yang sudah dewasa, dia baru belajar di atas air, ketika menulis huruf B itu langsung hilang, langsung terhapus oleh air. B, E, baru huruf satu aja, huruf B langsung hilang. Nah, makanya apa? Artinya apa? Teman-teman semua, usia yang produktif ini, usia yang buat belajar ini luar biasa, itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama, orang tua harus mendukung. Kalaupun dari pihak sekolah sudah luar biasa ngasih materi, sudah menggembleng teman-teman, tetapi dari pihak orang tua, dari pihak rumah tidak mendukung, ya nanti ketika nyampe rumah akan hilang juga ilmunya. Nah, dari sekolah sudah memberikan ilmu, sudah memberikan materi, di rumah orang tua mematangkan materi-materi itu, diulang-ulang lagi. Nah, otomatis teman-teman atau siswa-siswi ini makin ingat atau makin bertambah ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru serta yang ada di sekolah SD Labskul UMJ. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa Pak Sair sampaikan di kesempatan yang pagi yang indah ini. Intinya teman-teman harus bersyukur. Yang kedua, teman-teman diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, yang ketiga, bedanya antara musibah dan ujian. Mudah-mudahan jadi Pak Sair manfaat buat teman-teman semua, buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.